pidato Presiden Macron ada 5 hal yang akan dilakukan oleh pemerintah Prancis yang ini adalah cerminan dari undang-undang itu. Yang pertama adalah neutralité de service public, yaitu netralitas layanan umum yang dilakukan oleh negara, pemerintah, dan semua lembaga-lembaga yang mendapatkan dana dari pemerintah Prancis. Yaitu dari mulai kejaksaan, polisi, mereka yang bekerja di transportasi, dan lain sebagainya. Semua orang yang bekerja di Kementerian Layanan Umum harus netral dalam persoalan keagamaan. Kenapa? Karena diduga di servis publik Prancis terduga telah mengalami radikalisasi yang luar biasa. Ini ada buku yang luar biasa sekali, penelitian dan penelitian serta mengikuti dari dekat proses radikalisasi yang ditulis oleh Eric Diard dan André Wagner. Judulnya Radikalisation au cours de service public. Jadi radikalisasi di tengah layanan umum, maksudnya kementerian, departemen, BUMN, dan lain-lain. Di bidang olahraga, rumah sakit, transportasi, dan lain sebagainya. Jadi memang ada radikalisasi yang luar biasa. Karena itu undang-undang ini melalui Macron akan tegas untuk kembali menunjukkan netralitas para pekerja di layanan umum. Tidak boleh pakai turban untuk tidak boleh pakai jilbab bagi perempuan, tidak boleh bagi Yahudi dan Kristen misalnya menunjukkan tanda-tanda kekristenan atau keyahudiannya. Yang kedua, pengawasan terhadap lembaga-lembaga, yayasan-yayasan, asosiasi keagamaan manapun di seluruh Prancis, yaitu yayasan dan asosiasi yang menerima uang dari negara. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali asosiasi-asosiasi ini menggunakan uang itu untuk kepentingan gerakan ideologi politiknya. Yang kedua. Yang ketiga adalah pendidikan atau sekolah. Selama ini pendidikan dan sekolah ini menjadi tempat juga radikalisasi. Mengapa ternyata negara tidak mampu memberikan hal-hal yang memang warga negara Prancis mendapatkannya. Contohnya begini, konkretnya, di sekolah ini tidak memberikan pengajaran-pengajaran keagamaan. Ya kan? Karena Prancis nggak bisa memberikan pengajaran keagamaan. Beda dengan Belgia. Belgia itu konsepnya bukan laicite, tapi neutralité, netralitas. Di Belgia itu ada pelajaran agama. 1 minggu itu 2 jam. Di Prancis tidak boleh. Nah, karena ada larangan pengajaran keagamaan di sekolah, anak-anak ini melalui orang tuanya mencari asosiasi-asosiasi atau sekolah Sabtu dan Minggu. Dan di sana ternyata ditemukan justru sebagai lumbung-lumbung pusat-pusat untuk melakukan radikalisasi kelompok-kelompok ini yang oleh Presiden Macron di dalam pidatonya jelas disebutkan dilakukan oleh satu kelompok Ikhwanul Muslimin, yang kedua oleh Salafi dan Wahabi. Yang ketiga, yang keempat, Presiden Macron melalui undang-undang ini ingin membuat satu Islam ala Prancis yang disebut sebagai Islam des Lumières, Islam yang bercahaya, Islam yang tercerahkan, Islam yang tercerahkan, yaitu versi Islam, nilai-nilai ajaran Islam yang berkesesuaian dengan nilai-nilai Republik Prancis dengan tetap menghargai pemisahan antara agama dan negara. Apa itu? Tidak boleh masuk nilai-nilai ideologisasi politik dalam politik dan bernegara. Nah, yang ditolak oleh pemerintahan Perancis melalui ini negara dan rancangan undang-undang ini adalah satu, yang ditolak tegas, Islam politik. Jadi orang boleh berpolitik, tapi tidak boleh menggunakan Islam sebagai kendaraan politik, terutama jelas sekali di pidatonya Macron, dia mengecam masjid dijadikan sebagai mimbar politik. Nah, inilah yang dilakukan kelompok-kelompok yang tadi itu, Islam radikal. Siapa Islam radikal? Jelas sekali, pemerintah Prancis ingin mengambil bukan seluruh umat Islam, tapi hanya minoritas kecil. Siapa itu Islam radikal? Siapa Islam radikal itu? Ikhwanul Muslimin dan Salafi Wahabi. Ini sudah jelas sekali.
Jadi target undang-undang ini bukan Islam, bukan umat Islam, tapi mereka yang radikal, yaitu mereka orang-orang di Ikhwanul Muslimin dan Salafi Wahabi. Yang kedua, Islam konsuler, yaitu Islam yang diwakili oleh kedutaan-kedutaan besar yang ada di Prancis. Maroko melalui kedubes Maroko, Turki melalui kedubes Turki, Aljazair melalui kedubes Aljazair. Nah, ini Macron mau putus melalui undang-undang ini karena negara-negara ini menjadi satelit. Apa yang negara ini katakan, maka itu menjadi kebijakan para imam dan khatib asal warga negara mereka di Prancis. Ini yang akan dipotong. Yang ketiga, Macron berupaya sesungguhnya bagus sekali, ingin melindungi masjid-masjid ini dari kudeta merangkak yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin dan Salafi Wahabi. Ini orang Ikhwanul Muslimin dan Salafi Wahabi selalu mengambil masjid dari masyarakat Muslim secara umum dan menjadikan masjid-masjid itu sebagai ideologisasi para pemuda Muslim yang sehingga mereka menjadi jihadis radikal yang tercatat sampai ratusan orang. Kemudian, tapi luar biasa ini. Dari kebijakan undang-undang ini, Macron akan menggelontorkan puluhan miliar euro untuk apa? Satu, untuk meningkatkan pengajaran, pendidikan, kajian Islam di seluruh universitas Prancis. Jadi akan dibuka nanti departemen, jurusan-jurusan, fakultas kajian keislaman terhebat di dunia. Agar apa? Justru untuk memahami Islam dan kebudayaan peradaban Islam. Akan merekrut mengenai kita harus mengajarkan katanya filsafat Ibn Rushd, kemudian Ibn Khaldun, dan lain-lain. Untuk apa? Agar kita orang Prancis paham mengenai peradaban kebudayaan Islam. Yang kedua, akan diambil alih pengajaran keagamaan Islam dan pengajaran bahasa Arab oleh negara. Ini luar biasa, bayangkan. Ada 60-300 ribu anak Muslim yang belajar dari tingkat SD sampai SMA yang selama ini 60.000 itu belajar di asosiasi, yayasan, sekolah-sekolah yang diduga berafiliasi terhadap Ikhwanul Muslimin Salafi Wahabi. Bagi Macron, ini kegagalan pemerintah Prancis dan kami akan ambil alih seluruhnya. Mulai tahun 2021 akan ada pengajaran bahasa Arab. Jadi mereka tidak lagi belajar ke asosiasi yayasan-yayasan itu, tapi di sekolah sekarang. Kenapa? Untuk memberikan betul-betul bahasa Arab kenyamanan bagi masyarakat Muslim yang berasal dari negara-negara Arab dan agar tidak disusupi oleh para ideolog Muslim radikal dari Ikhwanul Muslimin dan Salafi Wahabi. Ini perkembangan luar biasa. Kemudian yang kelima adalah akan ada aksi yang kelima, gerakan kecintaan terhadap Republik Prancis. Melalui apa? Melalui yayasan-yayasan, terutama memberikan bantuan keuangan untuk bantuan usaha kecil dan menengah, yayasan-yayasan di daerah-daerah yang susah dan yang terpinggirkan. Nah, berdasarkan rancangan undang-undang ini, apakah Macron Islamofobia? Tidak sama sekali. Saya kutipkan ini pidatonya Macron dengan jelas. L'Islam est une religion qui existe en France. Islam adalah agama yang ada di Prancis. Je sais que beaucoup ne veulent pas le voir et pensent que ça serait une manière efficace de lutter contre l'islam radical. Banyak orang, saya tahu banyak orang yang mau Islam itu udah dihapus saja dari Prancis, seluruh orang Islam jangan ada di Prancis. Tapi dia bilang, ini keras sekali di pernyataan dia. Je pense que c'est une stupidité. Saya pikir pemikiran seperti itu adalah kebodohan. Dan dia tidak mau tunduk pada kecaman-kecaman dan kemudian tunduk pada baik ekstrem kanan maupun ideolog politik Islam yang mereka memainkan standar ganda. Oleh karena itu, apakah Macron Islamofоб? Tidak. Tapi Macron ingin mencoba membela negaranya, memberikan jalan keluar bagi warga negaranya yang beragama Islam. Dalam hal ini luar biasa, Prancis akan mengambil alih seluruh persoalan-persoalan warga negaranya dan tidak boleh lagi ada uang-uang mengalir dari luar dan memotong Islam radikal. Jadi bukan memengaruhi Islam dan umat Islam. Yang diperangi oleh Macron dan negaranya dan disasar oleh undang-undang ini adalah Ikhwanul Muslimin dan Salafi Wahabi. Ini saya harus tegaskan. Sama sekali bukan umat Islam kalangan tasawuf dan lain-lain. Bebas. Orang Islam di Prancis
7 tahun saya tinggal di Prancis, sebentar lagi akan pindah ke Bordeaux. Nggak ada masalah, ada 2.000 masjid. Bebas. Jadi sama sekali salah apa yang dinyatakan Erdogan maupun Mahathir, bahwa Prancis memerangi Islam, sama sekali. Yang ingin diperangi oleh Prancis adalah Islam politik radikal yang menciptakan monster-monster teroris. Terima kasih. Yang bermain dari kasus Prancis yang kemudian bergema ke berbagai dunia Islam. Tadi kan sudah disebutkan oleh Presiden Macron sendiri. Jelas sekali teks pidato Macron jelas. Wahabisme, salafisme, frères musulmans. Dijelaskan betul-betul jelas, disebutkan Ikhwanul Muslimin dan Salah Wahabi. Dan memang orang-orang yang bergerak di belakangnya adalah Abdul Hakim Safrawi misalnya. Ini adalah imam ekstremis yang mengunggah tautan hasutannya ke YouTube yang akhirnya didengar oleh pemuda muslim imigran asal Ceknya ini berumur 18 tahun yang kemudian bertanya dan akhirnya menggorok guru sejarah dan geografi Samuel Paty terpotong menjadi 2. Nah, imam ekstremis ini adalah bagian daripada Islam radikal, ideolog Ikhwanul Muslimin. Jadi siapa yang memainkan api ini? Tadi 2 kelompok yang oleh pemerintah Prancis jelas sekali. Jadi Prancis tidak memerangi Islam dan tidak memerangi umat Islam yang mayoritas damai, hidup berdampingan dengan warga negara Prancis selainnya yang bukan beragama Islam, tapi Prancis ingin memerangi mereka yang terindikasi terlibat di dalam gerakan Islam politik transnasional, yaitu Ikhwanul Muslimin dan Salafi Wahabi.